Welcome mini vlog Desa Sade. Kami Mari di kita Sade dengarkan itu penjelasan adalah tentang kawasan sejarah Desa Sade. dan perkampungan kami ini juga bukan seperti museum ya, bukan seperti percontohan, tapi ini memang tempat kami tinggal sehari-hari. Dan di sini ada 150 rumah, begitu juga kepala keluarga. Ya, dan jumlah penduduk yang tinggal di sini kurang lebih 700 orang, itu bisa dikatakan satu ini garis keturunan, satu keluarga besar. Karena kami di sini ada ya, kalau menikah itu masih kebanyakan nikah sesama antar sepupu misan, jarang nikah sama luar. Berarti nggak nikah keluar gitu? Boleh, tapi jarang. Oh. Ya. Kebanyakan nikah Iya, sama kebanyakan antar nikah sepupu di misan, sini. alasannya supaya tali persaudaraan kami di sini tetap terjaga. Ya. Dan kami di sini juga kalau menikah itu ya nggak ada istilah ngelamar atau tunangan. Jadi kalau di sini kalau minta lamaran atau tunangan kepada orang tua perempuan itu tuh merasa tidak dihargai. Ya, jadi kami di sini kalau menikah itu harus diculik atau dilarikan. Ya, kawin culik sama kelari ini beda. Kalau kawin culik itu perempuan ini tidak suka tapi dipaksa deh. Ya, kalau kawin lari boleh sama siapapun, yang penting udah suka sama suka. Tapi itu harus malam hari, kalau siang hari kena denda. Terus pagi-pagi kedua pihak laki-laki ini wajib memberi utusan ke pihak perempuan bahwa anaknya dilarikan atau diculik, itu yang dinamakan nyelabar atau rebak poco. Tapi kalau nggak ada memberi utusan sampai 3 hari, berarti anak itu dianggap hilang, baru tidak boleh lapor ke polisi. Nyelabar itu apa? Nyelabar itu yang memberi utusan. Ya, ada paling tidak 2 orang. Ya, itu tidak boleh sendiri, harus ada 2 atau lebih dari 2 boleh. Nah, habis itu baru ada acara terakhirnya itu nyongkolan. Kalau nyongkolan itu ngirim pengantin, itu menggunakan gendang belik, belik artinya besar seperti yang buat arak-arakan di jalan itu ya. Oh iya. Ya, jadi, Berarti kalau orang di sini tuh pakai nyongkolan, nggak ada acara resepsi gitu? ya kalau merasa dirinya mampu boleh, tapi di sini kita kebanyakan nyongkolan. Ya, dan untuk orang tua kami di sini yang tinggal di sini ya, yang umur 50 ke atas, jarang bisa diajak ngomong pakai bahasa Indonesia, apalagi diajak ngomong pakai bahasa Inggris lebih susah lagi. Ya, jadi mereka hanya ngomong pakai bahasa daerah sini, bahasa Sasak. Tapi bahasa kami di sini mirip kayak bahasa Jawa sama Bali. Ya, contohnya kami di sini kalau bilang selamat datang itu sugeng rawuh. Kalau bilang permisi tabe walar, kalau terima kasih mantur tampiasi. Ya, kalau bilang sama-sama, sami-sami atau pade-pade seperti bahasa Indonesia. Ya, dan untuk lebih jelas lagi ada ya, kita bisa sambil jalan dan di sini bebas mengambil foto, sama sekali nggak ada batang. Mari. Sejarah pohon cinta suku Di sini Sasak. biasa tempat janjian ada ya. Ya, biasa kalau di sini kalau mau menikah itu biasanya ketemu di sini, baru dibawa kabur ke kampung luar dulu. Jadi disebut pohon cinta atau pohon jodoh. Bil atau rumah tua di Lombok. Kami yang tertua di sini ada yang namanya Bali Tani. Bali itu rumah, sedangkan Tani pekerjaan utama kami, jadi dinamakan Bali Tani. Dan ini sengaja dibuat pintu rendah depan. Misalnya kalau kita mau masuk itu, sebelum kita mengucap salam kita udah menunduk, itu menganggap menghormati pemilik rumah. Ya, terus ini pondasinya dari tanah liat dicampur pakai sekam padi, lantainya ini dilumuri pakai kotoran sapi kerbau. Ya, tujuannya ngepel pakai kotoran sapi kerbau supaya lantainya lebih kuat dan retak-retak, dan itu juga untuk menghilangkan debu. Dan apalagi mengadakan upacara ritual atau sakral 3 hari sebelum acaranya wajib kita ngepel dulu pakai kotoran kerbau, baru dianggap bersih. Atau sebagai luar ini tempat tidur untuk kami, maksud tempat menerima tamu, anak laki-lakinya juga tidur di sini. Sedangkan di dalam tempat tidur anak gadis, tempat masak dan tempat melahirkan. Karena di sini kalau melahirkan itu masih menggunakan dukun beranak. Ya, kalau dukun beranaknya udah tidak mampu, baru dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Ya. Rumah kecil atau rumah kodong. Rumah adat kami yang kedua, kalau yang ini yang disebut balai kodong. Balai itu rumah, kalau kodong itu kecil. Jadi kami di sini kalau baru nikah atau lanjut usia, kebanyakan bikin rumah sebesar ini. Kalau lanjut usia itu memang tempat tinggal selamanya. Kalau orang bernikah tempat tinggal sementara, dan bisa dinamakan tempat bulan madu atau honeymoon juga. Ya, di sini udah penuh. Jadi kalau ada warung ya, kalau udah penuh itu buat rumah di luar. Ya. Ini Lubung padi atau tempat suku Sasak menaruh padi. ya. Kalau ini yang dinamakan lumbung, bahasa kami di sini alang. Jadi dalam satu lumbung ini 5-6 kepala keluarga nyimpan padi di atas. Tapi diperbolehkan ngambil padi di atas ini harus ibu-ibu, kalau masih gadis tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, menurut orang tua kami di sini, kalau masih gadis ngambil padi di atas tidak bisa mempunyai keturunan. Bisa jadi mandul. Jadi harus ibu-ibu yang boleh ngambil padi ke atas supaya penghasilan lebih lancar. Karena kami di sini kalau bangun lumbung padi atau rumah itu harus ada upacara ritual dulu baru dibangun. Ya, dan lumbung ini menandai simbol Lombok. Semua pintu gerbang di Lombok ini bentuknya kayak ini. Baik, saya akan lanjutkan menjelaskan kerajinan tangan, yaitu tenun. Alat tenun adalah alat atau mesin untuk menenun benang menjadi tekstil kain. Alat tenun terdiri dari alat tenun tradisional, menenu,
Berikut hasil dari alat tenun sekaligus penutup.